Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Novitasari dari kelas D3B. Sekarang saya akan menjelaskan mengaplikasikan teknik pembuangan data dengan metode grup menggunakan Excel. Nah, grup itu ada 3 metode. Pertama, grup 1, yaitu digunakan apabila kita ingin menganalisis data terendah dan data tertingginya. Nah, ini udah ada datanya, 1-7. Pertama, untuk mencari data terendah itu menggunakan rumus rata-rata minus X1 bagi dengan standar deviasi. Nah, pertama kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata dengan average. Kemudian kita masukkan semua datanya. Tutup kurung dan enter. Nah, untuk standar deviasi itu sama dengan standar deviasi kita menggunakan yang sampel. Masukkan semua datanya, tutup kurung, dan enter. Nah, sekarang kita bisa tinggal masukkan angka-angkanya ke dalam rumus G1 rendah ya. Sama dengan rata-rata. Rata-ratanya itu 0,656 jika kita bulatkan. 656 dikurangi dengan X1. X1-nya 0,39. 0,39. Tutup kurung, kemudian kita bagi atau slash dengan standar deviasinya yaitu 0,1969. Nah, enter. Kemudian G1 kritisnya itu ditemukan dalam tabel itu 1,938. Sekarang kita bisa buat kesimpulannya yaitu G1 rendah ya 1,350. 1,35 itu lebih kecil dibanding dengan G kritisnya, G1 kritis. Yaitu 1,938. Jadi, data terendahnya tidak perlu dibuang. Kemudian kita menghitung data tertingginya atau G1 max. Kita tinggal masukkan angkanya ke dalam rumus. Untuk G1 max sama dengan rata-rata. Supaya lebih cepat, kita tinggal klik angkanya aja ya di sini. Jangan lupa tutup kurungnya, buka kurungnya. Nah, rata-rata minus xn yang ini, tutup kurung, dibagi dengan standar deviasinya. Enter. Nah, karena rumus yang kita gunakan ini adalah rumus absolut atau rumus mutlak, maka nilai negatif ini bisa kita abaikan saja. Jadi, nilai negatifnya bisa kita positifkan. Menjadi 1,69718. Nah, sekarang kita tinggal buat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah G1 rendah, G1 tinggi maksudnya, yaitu 1,6971 lebih kecil dibanding dengan G1 kritisnya, yaitu 1,9380. Sehingga data tertingginya tidak perlu dibuang.
Nah, sekarang kita menghitung dengan metode grup 2. Grup 2 itu digunakan apabila kita akan mengaji sekaligus data terendah dan data tertingginya. Nah, di sini kita hanya membutuhkan standar deviasinya ya. Iya, standar deviasinya. Kita cari dulu standar deviasinya itu sama dengan standar deviasi untuk sampel. Kemudian kita blok semua datanya, tutup kurung, dan enter. Nah, sekarang kita bisa tinggal masukkan angka-angkanya ya. Untuk G2, hitungnya itu sama dengan XN-nya ini. Jangan lupa buka kurungnya. Minus X1, X1-nya ini. Tutup kurung, kemudian slash atau dibagi dengan standar deviasinya. Enter. Nah, sekarang kita bisa tarik kesimpulan, yaitu G2 hitung 3,046 lebih kecil dibanding dengan G2 kritisnya, yaitu 3,72. Sehingga data terendah dan data tertingginya tidak perlu dibuang. Nah, sekarang dengan grup 3. Grup 3 itu digunakan jika kita lihat nih dua data tertinggi dan dua data terendahnya itu sedikit berbeda dengan data-data yang lain. Jadi, data outlier-nya ada di dua ekstrim data terendah dan dua ekstrim data tertinggi. Nah, jangan lupa setiap data itu untuk menghitung itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Supaya kita tidak tidak ketukar yang mana X1, yang X2, X3, sampai Xn-nya. Nah, kalau kita lihat rumus untuk G3 rendah dan G3 tingginya itu sama saja. Nah, yang membedakan itu G3 rendah itu variansnya dihitung tanpa mengikuti dua data terendahnya, yaitu variansnya N-2-nya itu tanpa dua data terendah. Nah, untuk data max, data tertinggi G3 tingginya, variansnya kita menggunakan variansnya tanpa mengikuti dua data tertingginya ini. Nah, sekarang kita mulai saja untuk menghitung variansnya. Sama dengan varian untuk sampel tanpa kita ikuti dua data terendahnya. Nah, kita blok yang selain dua data terendahnya. Nah, untuk varians G3 tertinggi sama dengan varian yang S. Kemudian kita blok tanpa dua data tertingginya. Nah, untuk varians ini adalah varians seluruh datanya. Kita blok semuanya, kemudian enter. Nah, N ini adalah banyaknya jumlah data. Di sini kita ada 7 data ya. 1 sampai 7, jadi N-nya itu 7. Nah, sekarang kita bisa masukkan saja angka-angkanya ke dalam rumusnya. Nah, untuk G3 rendah itu sama dengan 1 dikurangi N-nya itu 7, minus 3 dikurangi 3, tutup kurung, dikalikan dengan
varians tanpa dua data terendah. Nah, kemudian dibagi dengan N-1, N-nya 7, dikurangi 1, dikali dengan nilai variansnya. Enter. Nah, ini nilai G3 rendahnya. Kemudian kita bisa buat kesimpulan bahwa G3 rendah yaitu 0,6265. 65 itu lebih kecil dibanding dengan G3 kritisnya, yaitu 0,898. Sehingga dua data terendah tidak perlu dibuang. Nah, sekarang kita hitung G3 tertingginya. Sama dengan 1 dikurangi dengan N-3, N-nya 7, dikurangi 3, lalu dikalikan dengan varians tanpa dua data tertinggi. Dibagi dengan N-1, N-nya 7, minus 1, dikalikan dengan varians untuk seluruh datanya. Enter. Nah, sudah didapat data tertingginya. Sekarang kita buat kesimpulannya, yaitu G3 tertinggi yaitu 0,692 lebih kecil dibanding dengan G3 kritisnya, yaitu 0,898. Sehingga dua data tertinggi tidak perlu dibuang. Nah, teman-teman, itu dia teknik pembuangan data metode grup menggunakan Excel. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.